فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عليه الصلاة والسلام تسليما مزيدا. أما بعد، إخواني في الدين، أعزني وأعزكم الله جميعا. Kita akan masuk pada pembacaan judul bab baru dalam kitab di depan kita ini merupakan aktivitas yang kita akan bayan al-Maturidi wal Islam. Kitab Tauhid. Kitab yang mengkaji seputar pengesaan Allah dalam beribadah. Sebuah kitab yang dikarang oleh Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Kita masuk pada judul bab baru. Kata penulis, semoga Allah merahmati beliau, bab Ar-Rabi' wal Khamsun, bab yang ke-54. La yuraddu man sa'ala billah. La yuraddu man sa'ala billah. Nah, ini judulnya. Artinya adalah tidak boleh menolak seseorang yang meminta dengan perantara nama Allah. Kita ulangi judul babnya. La yuraddu man sa'ala billah. Tidak boleh menolak seseorang yang apabila dia meminta menggunakan perantara nama Allah. Artinya judul bab ini memberikan kita kandungan makna bahwa apabila seseorang datang kepada kita kepada meminta dengan perantara nama Allah, wajibkan meminta kepada engkau atas nama Allah. Zahir dari judul bab ini jangan ditolak permintaan tersebut. Permintaan seperti ini jangan ditolak. Namun akan datang perincian nantinya kita akan sebutkan. Pertama-tama sebelum kita baca landasan hukumnya yang hanya terdapat satu hadis di dalamnya. Keterkaitan antara hadis ini dengan keterkaitan antara judul bab ini dengan kitab Tauhid secara garis besar. Bab ini mengajarkan kepada kita tentang pengagungan Allah Subhanahu wa taala. Seseorang datang kepada kita, tidak kita memandang siapa orang yang meminta tersebut, mengharap dan memohon tersebut. Tapi ketika dia datang kemudian menyebut nama Allah, atas nama Allah itulah kita penuhi. Ya, kita terkait antara judul bab ini dengan kita ketahui adalah pengagungan nama Allah. Allah diagungkan sebagai bentuk realisasi akan tauhid. Dan inilah kita kan kita tauhid. Mengagungkan Allah, memuliakan Allah. Apalagi seseorang meminta dengan perantara nama Allah. Kita akan baca dalilnya. Kata Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dari Ibnu Umar, semoga Allah meridai keduanya. Ibnu Umar namanya Abdullah, bapaknya sahabi, jadi si Abdullah sang anak juga sahabi. Dia berkata bahwa Rasulullah SAW berkata, "Man sa'ala billahi fa'utuh, wa man ista'ada billahi fa'idu, wa man da'akum fa'ajibu, wa man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uh. Fa in lam tajidu ma tukafi'unahu fad'u lahu hatta taraw annakum qad kafartum." Hadis yang agung telah kita baca, beberapa poin yang dimaksud dalam hadis. Adapun artinya adalah dari Ibnu Umar, semoga Allah meridai keduanya. Berkata Rasulullah SAW, barang siapa yang meminta atas nama Allah dengan perantara nama Allah, maka penuhi permintaan dia. Bukan dipandang dari siapa yang meminta, tapi karena dia menggunakan perantara nama Allah ketika meminta. Akan datang perincian tentang hal ini. Potongan hadis berikutnya, wa man ista'adha billahi fa'idu, dan barang siapa yang meminta perlindungan kepada engkau. Hadis ini terakhirnya kepada khitab, kepada pihak yang diajak berbicara. Barang siapa meminta perlindungan kepada engkau atas nama Allah, dengan nama Allah, maka berikanlah kepada dia perlindungan. Wa man da'akum fa'ajibu, dan barang siapa yang mengundang kalian, undangan, maksudnya hidangan makanan secara umum, maka jawablah undangan makanan tersebut. Wa man sana ilaikum ma'rufan fakafi'u, dan barang siapa yang menyampaikan kepada kalian perbuatan ma'ruf, perbuatan baik, maka balaslah. Balas pula dengan kebaikan. Fa in lam tajidu ma tukafi'una fad'ulah. Apabila kalian tidak memiliki sesuatu untuk bisa membalas kebaikan orang tersebut, dia berikan materi kepada engkau, barang. Engkau punya barang untuk membalas, maka fad'ulah, paling tidaknya adalah doakan kebaikan kepada dia. Dan ucapan jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Hatta tarau annakum qad kafa'tumu, sampai mereka melihat atau menganggap bahwa kalian telah membalas perbuatan baik dari seseorang tersebut. Titik sampai di sini hadisnya. Kata sang penulis, redaksi hadisnya rawahu Abu Daud wan Nasa'i bi sanadin sahih. Hadisnya dari Imam Abu Daud dan Nasa'i dan sanadnya sahih. Sesuai dengan apa yang beliau sebutkan. Disahihkan oleh Syekh Albani rahmatullahi alaihi. Hadisnya sahih. Dan keterkaitan antara judul bab dengan hadis yang barusan kita selesai dari pembacaannya, baca sekali kita terjemahkan, adalah pada lafaz man sa'ala billahi fa'tu. Barang siapa meminta kepada engkau dengan perantara nama Allah, maka berikan, penuhilah, tunaikanlah. Berikan apa yang dia minta. Bukan melihat siapa yang meminta, tapi mengagungkan dan memuliakan dengan perantara apa yang dia minta, yakni nama Allah tabaraka wa taala. Dan ini kita sebutkan antara keterkaitan judul bab ini dengan kitab tauhid. Dia berbentuk merealisasikan tauhid adalah mengagungkan dan memuliakan Allah, bahkan dalam bentuk semacam ini. Karena orang-orang beriman, barakallahu fikum jami'an, Allah mensifati tentang karakteristik mereka ketika Allah disebutkan, nama Allah terucap, terdengar di telinga mereka, gemetar hati mereka. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya saja orang-orang mukmin apabila disebutkan nama Allah, gemetar hati mereka. Selalu terdengar nama Allah, nah, terasa sesuatu yang agung di benak mereka, di pikiran mereka, di lubuk hati mereka.
Adapun orang-orang yang tidak ada keimanan dalam dada mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, wa idza dzukirallahu smazzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah wa idza dzukiral ladzina min dunihi idza hum yastabshirun. Apabila disebutkan nama Allah ya di hadapan orang-orang kafir, isma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah. Hati mereka gelisah, risau, galau ketika nama Allah disebutkan. Wa idza dzukira alladziina min dunihi, apabila disebutkan nama selain Allah dari sembahan mereka, berhala mereka, apa mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala, idza hum yastabshirun, ketika mereka gembira. Nah, sama halnya ketika disebutkan tentang sunnah, ahlul bid'ah telinga mereka panas. Ketika disebutkan tentang yang menyelisihi sunnah, bergembira ria mereka. Orang mukmin ketika disebutkan tentang ketaatan, ibadah, takwa, iman, Islam, gembira hati mereka. Kebalikannya orang kafir bila disebutkan tentang kemaksiatan, nah, tidak adanya ibadah, menyia-nyiakan waktu, disitulah tempat berporosnya kegembiraan mereka. Ini keterkaitan antara kitab tauhid secara umum dengan judul bab ini, bahwa di antara realisasi tauhid adalah mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala meskipun pada momen-momen yang ringan semacam ini. Ada beberapa poin yang kita akan dapati nanti dari masail satu persatu tentang apa yang disebutkan kepada kita dalam hadis ini. Kita akan singgung dulu tentang yang berkaitan dengan judul bab. La yuraddu man sa'ala billah. Tidak ditolak seseorang yang meminta dengan nama perantara Allah. Sebelum kita menyinggung tentang pihak yang diminta, sebelum kita sampai pada pihak yang diminta, kita mulai dulu dengan pihak yang meminta. Apa hukumnya meminta? Karena penting untuk disinggung. Dan beliau tidak menyinggung kepada kita tentang hal tersebut di sini. Paling pertama, apa hukum meminta? Sebelum kita simpulkan nanti boleh atau tidak boleh, kemudian masuk pada meminta atas nama Allah. Hukum meminta, Al-Quran Al-Karim serta Sunnah Al-Mutahharah menganjurkan untuk ketika meminta hanya minta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, dalam hadis Ibnu Abbas riwayat Imam Tirmidzi, beliau pernah mengajarkan kepada Ibnu Abbas yang waktu itu masih sangat muda belia. Ya gulam, inni u'allimuka kalimat. Wahai ananda, aku akan ajarkan kepada engkau beberapa kalimat. Kalimat yang berisikan pelajaran penting. Di antara isi pelajaran penting tersebut adalah ihfadillaha yahfadka, ihfadillaha tajidhu tijahak. Jagalah Allah, niscaya Allah pun akan menjaga engkau. Jaga agama Allah. Allah akan membalas bahwasanya ketika seorang menjaga agamanya, Allah pun akan menjaga dia. Jagalah agama Allah, niscaya engkau akan menghadapi Allah, mendapati Allah di hadapan engkau. Kapanpun engkau membutuhkan kepada Allah, Allah selalu siap sedia membantu engkau. Lanjut hadisnya, wa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila engkau mintalah kepada Allah, dan apabila engkau minta tolonglah kepada Allah. Nah, ini. Apabila engkau minta kepada Allah. Artinya anjuran untuk jangan minta kepada selain Allah. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in. Apabila engkau mintalah kepada Allah. Apabila engkau tolonglah kepada Allah. Hajat, kebutuhan, keinginan, apapun dari dunia dan akhirat, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi pada perkara-perkara yang hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mampu. Ketika dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, tersebut tergolong kesyirikan. Kemudian para fiqh menjamian tentang hukum meminta kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dalil yang begitu banyak. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahmatullahi alaihi menyimpulkan dalam kitab beliau Al-Ubudiyah bahwasanya hukum asal meminta kepada selain Allah adalah haram. Hukum asal. Dengan dalilnya begitu banyak, seperti perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Ibnu Umar dalam sahih, kata beliau,
Man sa'alan nasa takathuran ya'ti yawmal qiyamati wa laysa fi wajhihi muz'atu lahmin. Nah, barang siapa yang meminta-minta dengan tujuan untuk memperkaya diri, maka dia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan tidak memiliki seonggok daging pun di wajahnya. Seonggok daging pun di wajahnya. Artinya ketika meminta, hal ini hendaknya, seseorang tersebut merasa malu, tapi ketika orang tersebut tidak memiliki rasa malu di hadapan orang yang dia mintai hartanya, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala suatu saat nanti di hari kiamat, akan dibangkitkan dalam keadaan tidak memiliki seonggok daging pun di wajahnya, dalam keadaan termalukan di hari kiamat. Balasan dan ganjaran ketika dia tidak memiliki rasa malu ketika meminta-minta di kehidupan dunia. Demikian juga ini merupakan baiat para sahabat yang mereka berbaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Jarir bin Abdullah radhiyallahu an al-Bajali. Kata dia, baiatna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sam'i wa ta'ah wa alla nas'alan nas syai'an. Kata Jarir bin Abdullah radhiyallahu an, kami pernah membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk taat dan dengar serta tidak meminta sesuatu apapun kepada siapapun. Tidak meminta sesuatu apapun kepada siapapun. Bahkan hal ini juga terdapat jaminan surga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis Safinah radhiyallahu anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "May yadmal li alla yas'alan nasa syai'an admanu lahul jannah." Barang siapa yang bisa menjamin kepada diriku untuk tidak meminta sesuatu apapun kepada siapapun, aku akan jamin bagi dia untuk masuk ke dalam surga. Nah, mendapatkan jaminan untuk masuk ke dalam surga. Dari sini barakallahu fikum jami'an, para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, bahkan pemuka mereka, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu memahami dari hadis-hadis semacam ini bukan cuma sekedar materi yang diminta terlarang, bahkan jasa pun tidak. Jasa pun mereka tidak minta. Setelah mendengar hadis-hadis yang kita bacakan tadi depan, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu tadinya dia ingin mengendarai kendaraannya dia. Di tengah banyak orang dia menaiki kendaraannya dia. Ketika sudah sampai di atas, duduk dengan mapan, ternyata tadinya cambuk di tangannya dia jatuh lepas ke tanah. Padahal ada beberapa sahabat yang lainnya di samping sekitaran dia. Dia tidak mengatakan, "Wahai sahabatku, ambilkan cambukku, aku sudah naik dengan susah payah ke atas kendaraanku." Tidak. Tapi dia turun sendiri kemudian mengambil dengan tangannya lalu naik lagi kembali. Padahal bukan gampang menaiki dan menurunkan kendaraan. Bahkan dalam masalah jasa pun dia tidak pernah meminta tolong. Karena subhanallah, terdapat jaminan untuk masuk ke dalam surga. Nah, ini merupakan baiat yang para sahabat ambil di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kita sebutkan juga tadi di depan bahwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah yang menyebutkan meminta kepada selain Allah hukum asalnya adalah haram. Bahkan dari zahir Al-Qur'anul Karim, meminta-minta harta milik orang termasuk sebab membuat orang tersebut menjadi pelit. Tadinya mungkin orang tersebut tidak dermawan. Sekali minta masih kasih, dua kali minta masih kasih. Ketiga kali minta dia sudah enggan untuk memberikannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Iyas'alkumuha fayuhfikum tabqalu wa yukhrij adghanakum." Nah, dari ayat ini Ibnu Hajar mengatakan bahwasanya sebab orang tersebut pelit bisa jadi karena selalu diminta, apa-apa diminta. Jangankan sesuatu yang berharga milik dia yang dia pun dapatnya dengan susah payah, seandainya itu adalah sesuatu yang gratis kalian minta. Nah, belum tentu dia mau kasih. "Wahai fulan, tolong ambilkan aku tanah satu genggam gratis." Padahal engkau sendiri mampu minta. Kali pertama dia kasih. "Wahai fulan, ambilkan aku tanah." Yang kedua kalinya, bukan harta orang tersebut, berupa harta yang gratis setiap orang punya. Nah, dikasih. Kali ketiga minta, bukankah orang tersebut akan marah? Nah, kalau katakan bahwa apakah engkau tidak mampu untuk mencari harta sendiri? Dari sinilah
Kesimpulan yang paling tepat bahwasanya meminta-minta kepada selain Allah hukum asalnya adalah haram. Nah, baik itu atas nama pribadi ataupun atas nama dakwah, tetap tidak boleh. Bahkan atas nama dakwah pun tercela. Syekh Mukbil rahmatullahi alaihi seorang yang warok dipuji oleh Syekh Shalih Fauzan ketika beliau dalam keadaan terjepit, memiliki santri yang begitu banyak. Kemudian beliau tak bisa memiliki apa-apa untuk memberikan kepada santri-santri beliau. Santri beliau ribuan. Dalam keadaan yang sangat mendesak, tanpa ada uluran tangan dari siapapun untuk memberikan bantuan kepada markis beliau, pondok beliau menulis satu buku dengan judul Dhammul Mas'alah, tercelanya meminta-minta. Dari sini makanya di zaman tersebut dipuji bahwasanya Jamiah Islamiyah bisa berdiri dengan tegaknya karena ada sokongan dana dari pemerintah, dari kerajaan Saudi Arabia. Masih bisa tegak berdiri sampai hari ini. Ini Syekh Mukbil siapa yang bantu? Tidak ada. Lillahi ta'ala. Akhirnya Syekh Shalih Al-Fauzan rahmatullah ta'ala memberikan pujian bahwasanya dikala Syekh Mukbil butuh dengan uluran tangan untuk mempertahankan markis beliau, malah beliau menulis buku dengan judul tercelanya meminta-minta. Ini kita singgung tentang hukum asal dari sisi orang yang meminta sebelum kita masuk pada poin yang ingin beliau berikan pelajaran kepada kita tentang meminta dengan atas nama Allah. Dari hadis ini terlarang untuk menolaknya. Agar kita ketahui dulu bahwasanya meminta atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Hukum asal meminta-minta adalah seperti apa yang telah kita jabarkan di depan. Kemudian kita masuk pada apa yang ingin beliau jabarkan kepada kita tentang ketika meminta atas nama Allah. Mungkin pada sesuatu yang terdesak, hal itu dibolehkan. Nah, apalagi datang dalam hadis Qabisah radhiyallahu anhu dalam Sahih Muslim bahwasanya ada beberapa pihak yang dibolehkan untuk meminta-minta. 3 pihak di antaranya adalah seseorang yang miskin, papa, tak memiliki apa-apa. Nah, tidak memiliki pekerjaan yang tetap. Seandainya pun ada pekerjaan, belum tentu mencukupi kebutuhan dia dan keluarga dia. Orang semacam ini boleh untuk meminta-minta dengan catatan mendapatkan rekomendasi dari 3 orang terpercaya di tempat tinggal dia, dan dengan rekomendasi tersebut boleh untuk dia meminta-minta. Jadi kita ulangi, pihak yang pertama adalah sebutkan dalam hadis Qabisah riwayat Imam Muslim. Orang yang tergolong miskin, sama sekali miskin, tidak memiliki pekerjaan tetap, seandainya pun ada pekerjaan belum tentu bisa mencukupi kebutuhan dia dan anggota keluarganya. Dengan catatan bahwasanya seandainya dia ingin meminta-minta, hendaknya mendapatkan rekomendasi dari 3 orang terpercaya di kampung halaman dia, tempat tinggal dia. Kemudian pihak yang kedua adalah mungkin tadinya dia kaya tapi tertimpa musibah, jatuh miskin. Tertimpa tsunami, kebakaran, gempa bumi yang melenyapkan seluruh hartanya dan tersisa. Mungkin tadinya kaya, tapi dalam sekejap hartanya hilang. Sama statusnya dengan yang pertama tadi. Mendapatkan 3 rekomendasi dari mendapatkan rekomendasi dari 3 orang terpercaya di kampungnya, dan dengan rekomendasi tersebut dia boleh meminta-minta. Kemudian pihak yang ketiga adalah sebutkan dalam hadis man tahammala hamalatan, ada 2 kabilah yang satu ada oknum membunuh satu nyawa di kabilah sebelah. Akhirnya kabilah yang terbunuh, yang korban berasal dari mereka, meminta untuk membayar diat. Diat membayar 100 ekor onta, dan 100 ekor onta bukan sedikit untuk mendapatkannya. Akhirnya satu kabilah tadi yang merupakan oknum pelaku mengumpulkan harta mereka untuk menggerakkan 100 ekor onta. Akhirnya mereka seluruhnya bahu-membahu, bantu-membantu gotong royong untuk mengumpulkan 100 ekor onta. Akhirnya ada di antara mereka yang jatuh miskin karena ikut membantu. Dan ini pun boleh untuk meminta-minta. Yang tadinya jatuh miskin, dia pun boleh untuk meminta-minta. Kemudian di akhir hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa ghaira hadhihi thalatha ya'kulu sahibaha suhtan. Selain daripada 3 ini, apabila meminta-minta maka orang tersebut makan dengan makanan yang haram. Hanya 3 pihak ini yang dibolehkan. Selain daripada mereka tidak.
Nah, pihak-pihak yang dikecualikan juga secara umum adalah orang-orang yang memiliki di bawah tanggungan seseorang, seperti istri meminta kepada suami dalam bentuk nafkah, anak meminta kepada orang tua bila mampu. Syekh yang menambahkan hafizallahu taala bahwasanya apabila seorang pernah menjanjikan bahwasanya wahai fulan, apabila engkau membutuhkan sesuatu, sebutkan kebutuhan engkau, aku akan penuhi. Meskipun tidak ada mungkin hubungan kekeluargaan, kekerabatan. Karena dengan sebab janji tersebut, wahai fulan, apabila engkau membutuhkan sesuatu, sebutkan, aku akan penuhi suatu saat. Dan ini termasuk pihak-pihak yang dibolehkan. Selain daripada itu, tidak. Dan sekarang kita masuk ke sisi orang yang diminta. Mungkin ada pihak-pihak yang tadi kita sebutkan datang meminta kepada kita, orang yang kaji buku ini. Kemudian meminta dengan perantara nama Allah Subhanahu wa taala tersebut. Jangan menolak. Bahkan seandainya pun barakallahu fikum jami'an, dia meminta namun tidak menggunakan perantara nama Allah, akhlak Nabiuna sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak pernah menolak permintaan siapapun. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika datang kepada beliau orang-orang meminta, beliau tak pernah menolak. Bahkan ada seorang sahabat sebutkan dalam Sahih Bukhari, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan satu buah pakaian oleh seorang wanita, beliau sempat memakainya. Kemudian laki-laki tersebut melihat Nabi SAW mengenakannya, memakainya. Laki-laki tersebut meminta, ya Rasul, aku minta pakaian yang kau pakai tersebut. Para sahabat yang lain terheran-heran. Engkau ini sudah tahu bahwasanya Nabi SAW tidak akan pernah menolak permintaan, engkau minta lagi. Padahal beliau barusan dikasih sama orang. Akhirnya setelah diberikan oleh Nabi SAW, beliau masuk rumah, menanggalkan pakaian tersebut, diberikan kepada orang yang meminta tadi. Kemudian dia memberikan alasan bahwasanya aku minta pakaian ini yang sempat menempel di badan Nabi SAW akan aku jadikan sebagai kain kafanku ketika aku meninggal nanti. Akan menjadi saksi bahwasanya kain ini pernah menempel di badan Nabi SAW dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan aku pernah memakai pakaian yang pernah dikenakan oleh Nabi. Aku mengenakan kain kafan yang pernah dikenakan oleh Nabi SAW. Nabi SAW tidak pernah menolak apabila beliau memiliki sesuatu yang bisa beliau berikan kepada orang yang meminta. Beliau tidak menolak. Apalagi meminta dengan nama Allah Subhanahu wa taala, terdapat larangan di sini untuk menolaknya. Zahir dari apa yang kita baca, hukumnya adalah tidak boleh. Namun dengan catatan apabila mampu, apabila dia bisa memenuhi. Apalagi pada permintaan-permintaan yang bisa dia penuhi bukan dalam hal bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan pada hal yang bisa membawa doror kepada orang yang diminta tersebut. Seperti misalnya permintaan dia berbentuk, wahai fulan, berikan aku uang, aku ingin memberikan minuman keras. Permintaan seperti ini kemudian membumbui dengan billah. Aku minta kepada engkau atas nama Allah, berikan aku uang, aku mau berikan minuman keras. Meskipun dia menggunakan nama Allah di depan, tidak harus dipenuhi semacam ini. Bahkan tidak boleh. Tidak boleh karena dia menyebutkan alasannya bahwasanya dengan tujuan maksiat. Atau mungkin bentuknya bukan maksiat hanya saja, tidak harus dipenuhi, terdapat doror kepada si yang diminta. Misalnya, wahai fulan, aku minta kepada engkau tolong ceritakan hubungan suami istri engkau. Tolong ceritakan antara engkau dengan hubungan suami istri. Ceritakan kepada engkau. Ini terdapat doror kepada orang yang diminta. Hal seperti ini juga meskipun dia menggunakan nama Allah di depan, tidak harus dipenuhi. Terdapat doror. Dengan catatan di sini bahwasanya dipenuhi dan hukumnya adalah masyru' apabila tidak terdapat unsur kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian pihak yang diminta pun mampu untuk memenuhinya dan tidak terdapat doror bagi dirinya. Dan maksud dan tujuan dari bab ini bahwasanya merealisasikan tauhid adalah ketika mendengar nama Allah Subhanahu wa taala disebutkan, diagungkan, dimuliakan, dihormati. Kita akan dapati satu persatu kandungan dari isi hadis ini pada masalah kita akan baca. Kata Syekh, fihi masail. Dalam judul bab ini terdapat beberapa pelajaran yang sedikit petik. Al-ula, yang pertama,
i'adatu man ista'adza billah, memberikan perlindungan kepada orang-orang yang meminta perlindungan atas nama Allah. Sama kasusnya dengan meminta atas nama Allah, kali ini meminta perlindungan. Wahai fulan, aku minta perlindungan kepada engkau atas nama Allah. Nah, aku barusan dikejar oleh seseorang dan aku tidak mampu untuk menghadapinya dengan sendirinya. Tolong atas nama Allah bantu aku. Semakna dengan di depan bahwasanya ketika dia menggunakan nama Allah, agungkan Allah. Muliakan penyebutan nama Allah, bukan ditengok tentang siapa yang meminta. Nah, karena nama Allah sudah disebutkan, dimuliakan, diagungkan, dihormati. Dan syaratnya pun sama apa yang kita sebutkan di depan tadi, bahwa apabila tidak terdapat indikasi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian perlindungan ini kita lakukan dalam hal kita mampu. Bukan membawa doror kepada kita. Misalnya seseorang barusan dia melakukan pencurian. Nah, dia dikejar oleh orang atau pihak yang berwajib. Wahai fulan, tolong sembunyikan aku di rumah engkau. Aku barusan melakukan pencurian. Aku minta atas nama Allah. Nah, hal seperti itu tidak perlu untuk dipenuhi permintaan dia. Dia sendiri salah. Dia adalah pihak yang bersalah, hendaknya diserahkan kepada pihak yang berwajib. Ini maksiat. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolong dalam hal kebaikan dan ketakwaan, bukan dalam hal kemaksiatan dan permusuhan. Asal yang kedua, i'ta'u man sa'ala billah. Memberikan, memenuhi, menunaikan seorang yang meminta atas nama Allah, akan kita kaji. Nah, sedikit panjang dan lebar tadi depan tentang hal ini, dengan syarat bahwasanya apabila hal tersebut tidak terdapat indikasi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian pada batasan-batasan yang kita mampu, tidak kembali doror kepada kita. Yang sebenarnya barakallahu fikum apa yang telah kita sebutkan di depan tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya pun bukan tidak disebutkan nama Allah ketika datang seseorang meminta tolong dan kita mampu, hendaknya kita penuhi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man istata'a minkum ay yanfa'a akhahu falyaf'al." Dan siapa di antara kalian yang sanggup untuk memberikan kemanfaatan kepada saudaranya, maka lakukanlah. Saudara kita meminta bantuan, apalagi datang hadis dari Abu Hurairah dalam Sahih Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Nah, innallaha fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi." Pertolongan Allah kepada seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. Nah, ketika seseorang menolong saudaranya, selama itu juga pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan turun kepada dia. Siapa nanti kita tidak butuh kepada pertolongan Allah, kita semuanya butuh. Namun pertolongan Allah akan lebih dekat kepada siapa? Kepada orang-orang yang menolong sesama. Asal kita yang ketiga, ijabatul dakwah. Yang ketiga adalah disebutkan juga dalam hadis tentang memenuhi undangan. Adapun yang satu ini kita butuh perinci bahwa yang diwajibkan dari menjawab undangan makanan adalah hanya undangan walimahan. Adapun undangan makanan biasa, tidak sampai tingkatan wajib. Hukumnya sunnah, disukai, dicintai. Apalagi tidak ada doror, silakan datang. Bisa menimbulkan rasa kecintaan. Apalagi ini adalah hak kaum muslim yang hendaknya dipenuhi. Dalam hadis Abu Hurairah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Haqqul muslimi 'alal muslimi khamsun." Hak seorang muslim terhadap muslim yang lain adalah 5. Di antaranya adalah ijabatud dakwah, menjawab undangan makanan. Dengan hukum wajib pada undangan makanan walimahan atau resepsi pernikahan. Adapun undangan makanan biasa selain resepsi pernikahan, hukumnya adalah sunnah. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, syarrut ta'am ta'amul walima yud'a man ya'baha wa yutrak man aradaha wa man lam yujib da'wa faqad aswa Abul Qasim." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sejelek-jelek hidangan makanan adalah hidangan makanan resepsi pernikahan. Diundang orang yang tidak mau, tidak diundang malah orang yang mau.
Namun barang siapa yang tidak menjawab undangan berarti dia telah bermaksiat kepada Allah. Nah, kita ulangi hadisnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Syarrut ta'am ta'amul walimah." Sejelek-jelek makanan adalah makanannya resepsi pernikahan. Yud'a ma ya'baha wa yutruk man yuriduha. Diundang orang yang tidak mau. Orang tidak mau ya orang kaya. Sebenarnya mereka tidak mau datang karena ketika datang itu pakai amplop isinya uang merah, uang biru. Nah, dan ditinggalkan orang yang mau. Sebenarnya orang miskin butuh kepada makanan, tapi mereka tidak diundang karena kenapa? Ketika datang tidak membawa amplop. Maka dalam hadis dengan riwayat yang berbeda juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Syarrut ta'am ta'amul walimah yud'al agniya wa yutruk al fuqara." Sejelek-jelek makanan adalah makanan resepsi pernikahan. Yang diundang orang-orang kaya, ditinggalkan orang-orang miskin. Namun penutup hadis yang kita inginkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man lam yujib ad-da'wa faqad aswa abal qasim." Dan barang siapa yang tidak memenuhi undangan resepsi pernikahan berarti dia telah bermaksiat kepada Allah. Menunjukkan bahwasanya mendatanginya wajib. Kita perinci bahwasanya yang wajib untuk menjawab undangan makanan adalah hanya berpaku pada undangan makanan walimahan atau resepsi pernikahan. Nah, adapun undangan-undangan makanan yang lainnya adalah tidak. Namun dengan syarat apabila datang ke undangan makanan resepsi pernikahan tersebut tidak terdapat kemungkaran di dalamnya, tidak ada ikhtilat, tidak ada putarkan makanan-makanan yang haram seperti minuman keras, tidak juga diperdengarkan musik padanya, tidak terdapat di dalamnya mengambil gambar makhluk bernyawa. Kalau hal-hal ini ada di dalamnya bahkan wajib untuk tidak datang. Wajib untuk tidak datang. Tadinya hukumnya wajib datang, namun ketika ada kemungkaran di dalamnya wajib untuk tidak datang. Al-khamisah yang kelima, atau sebelumnya Ar-Rabi'ah yang keempat, Al-mukafa'atu 'ala as-sani'ah. Yang keempat adalah membalas perbuatan baik. Nah, dan ini dianjurkan. Diambil dari hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'u." Barang siapa di antara kalian yang seseorang berbuat baik kepadanya, maka balaslah perbuatan baik tersebut. Nah, balas perbuatan baik. Dan ini bentuk hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan. Tidaklah perbuatan baik tersebut kecuali dibalas dengan perbuatan baik yang serupa. Nah, ini ayat dalam Al-Qur'an kata Allah Subhanahu wa taala, hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan. Orang tersebut telah melakukan kebaikan kepada kita. Meskipun dalam Al-Qur'anul Karim orang mukmin ketika memberikan sesuatu yang dia harap hanyalah pahala dari Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharap lebih daripada itu. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, "Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura." Orang mukmin ketika memberikan sesuatu dia tidak minta balasan dari orang lain, yang dia harap adalah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Namun sebagai bentuk balas budi adalah semacam ini. Orang telah berbuat baik kepada kita, balas juga dengan kebaikan. Jangan orang telah melakukan kebaikan kepada kita malah kita berikan keburukan kepada dia. Dalam pepatah bahasa Inggris sering kita dengar bahwasanya air susu dibalas dengan air tuba. Dia sudah kasihkan kita susu manis, dibalas dengan air tuba yang pahit. Ini namanya orang kurang ajar, tidak membalas budi. Al-khamisah yang kelima, anna du'a mukafa'atun liman lam yaqdir illa alaih. Perpoin yang kelima adalah doa kebaikan sebagai bentuk balas budi bagi siapa yang tidak mampu untuk memberikan dengan materi yang serupa. Seseorang memberikan kepada kita materi, yaitu harta dia, kepemilikan dia. Kita tidak mampu mungkin karena kemiskinan, kekurangan, kefakiran, ketiadaan. Yang kita mampu hanya doa, berikan doa kepada dia. Jazakallah khairan. Semoga Allah membalas engkau dengan kebaikan. Semoga Allah memberkahi harta engkau, apa yang kau berikan. Dan semisalnya, barakallahu fikum. Pada tidak ucapkan syukur, terima kasih dan semisalnya. Alhamdulillah bentuk-bentuk sebagai menerima apa yang diberikan. Karena dalam bab Nabi SAW tidak pernah menolak hadiah atau pemberian seseorang. Dalam hadis Ibnu Umar dalam sahih kata dia, maka Nabi SAW yaruddu hadiah. Nabi SAW tidak pernah menolak hadiah.
sekecil apapun pemberian orang tersebut dia tidak pernah menolak. Beliau tidak pernah menolak. Nah, bukan dilihat dari kecil dan besar, istimewa dan sepele, atau besar dan kecilnya pemberian seseorang, namun dilihat dari tulusnya hati dia memberikan kepada kita. Kalau tidak bisa membalas dengan bentuk materi yang sama, nah, paling tidak balas dengan taib doa kebaikan. As-sadisah yang keenam, sekaligus yang terakhir sebelum itu, qauluhu hatta tarawna annakum qad kafatumu. Ya, sampai mereka melihat bahwasanya engkau telah membalas budi apa yang mereka telah berikan. Ini tadi kita sebutkan di depan bahwasanya dalilnya adalah hal jazaa'ul ihsani illa ihsan.